Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Oke, di sini aku mau tahu ya, yang dia ceritakan kepada kalian, apakah suatu kebenaran atau bohong? Oke, kita lihat di sini ya, benar atau bohong? Yang dia ceritakan kepada kalian, teman-teman, itu suatu kebenaran atau bohong? Di sini aku akan ambil dua pilihan tebaran kartu. Silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian, ya. Sambil memilih, aku kasih tahu ini hanya ramalan, ya. Jadi bisa benar, bisa salah. Kalaupun benar ya kebetulan, kalau salah ya wajar. Di sini saya manusia biasa, bukan Tuhan. Jadi kalau salah itu wajar, ya. Dan juga memang general reading, ya. Saya tarik energi kolektif di sini. Energi banyak orang, energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini yang nonton konten saya di sini dan si dia orang yang kalian tanyakan, semuanya berbeda-beda kelahirannya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir, serta perbedaan tingkat karma yang berbeda-beda, teman-teman, ya. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu dan si dia yang ketarik. Atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok pembacaan saya, jangan dipaksa untuk cocok. Anggap aja hiburan, ya. Karena kalau nggak cocok itu artinya energi kamu dan si dia tidak ketarik sama sekali. Dan kalau semisal di sini pembacaan saya negatif, ya berdoalah kepada Sang Maha Kuasa, semoga hal itu tidak kejadian. Sebaliknya, kalau positif, berdoalah kepada Sang Maha Kuasa, semoga hal itu benar-benar terjadi. Jadi bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Sang Maha Kuasa. Konten begini tuh hanya sebagai hiburan dan kewaspadaan saja. Ya, paham ya? Bila teman-teman ingin konsultasi pribadi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi atau ini di screenshot, ya. Ini di screenshot. Mohon jangan telepon, tapi hanya chatting di WhatsApp, ya, karena HP saya gunakan untuk melayani mereka yang konsultasi dengan saya. Nah, mereka konsultasi itu bayar pakai uang. Jadi kasihan, terganggu. Itulah mengapa sampai ada penulisan telepon sama dengan blok. Karena kalau misalnya nih, kamu sama aku konsultasi, kemudian ada telepon masuk. Ya, padahal itu masih belum deal mau konsultasi, baru mau bilang konsultasi. Kan mengganggu mereka yang sedang konsultasi dengan saya. Ya, HP itu saya gunakan untuk video call. Kemudian ada telepon masuk, kan terganggu, kasihan gitu loh. Makanya di sini aku tulis telepon sama dengan blok. Karena saya nggak bisa terima telepon di sini. Ya, karena saya katakan tadi, HP itu saya gunakan untuk melayani konsultasi, nggak bisa angkat telepon, ya. Tapi hanya chatting di WhatsApp, ya. Dan untuk konsultasi, saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, ya. Dan konsultasi berbayar, teman-teman, ya. Oke, 1, 2. Kalau masih bingung milihnya, pause aja. Atau kalau enggak, kamu ulang lagi dari awal, ya. Oke, langsung aja ya buat kamu yang pilih nomor 1. Yang dia ceritakan kepada kamu selama ini adalah kebenaran atau kebohongan. Ada kartu Knight of Swords di sini, ya. Knight of Swords, ya. Ini seperti ada aura-aura negatif sepertinya sih, ya. Tapi kita klarifikasi, kadang orang bohong itu niatnya baik, ya. Kita kan nggak tahu. Ada Ace of Swords, ada Strength, ada Four of Cups,
ada Seven of Swords, ada Queen of Pentacles, ada Seven of Wands. Bohong, ya. Oke. Jadi benar pendugaan aku tadi, ya. Tapi kan teman-teman lebih afdol lagi gitu ya, lebih meyakinkan bila aku klarifikasi dengan mengambil kartu-kartu yang lain. Tapi sebenarnya cukup satu kartu ini aku udah paham gitu, intinya paham bahwa ini bohong dan aku paham intinya apa gitu. Cuman aku mau memastikan saja sehingga aku ambil 6 kartu yang lain. Benar, apa yang aku duga itu benar, ya. Ya, ini kebohongan di sini, ya. Pokoknya sesuatu yang menurut kamu bertanya-tanya, benar nggak sih dia seperti itu gitu ya, bohong atau benar. Nah itu loh, segala yang kamu pertanyakan itu, nah ini ketarik di sini ya, apakah benar atau bohong. Bohong di sini ya, yang membuat kamu tanda tanya gitu loh di kepala kamu itu bohong di sini ya. Yang saya lihat di sini tapi kalau bicara cinta ya teman-teman, dia cinta kok sama kamu, ya. Kalau bicara cinta dia cinta sama kamu. Cuman di sini ada ketidakjujuran, ya. Kalau kamu tanya sama saya, ini kejujuran ini berbicara apa, Kak? Berbicara hubungan atau bicara keuangan? Hubungan dan keuangan, dua-duanya di sini, ya. Jadi di sini aku melihatnya hati-hati. Ada orang ketiga di antara kamu dan si dia, ya. Dan hati-hati ini karena di sini 75% ini bukan pacar, tapi menikah ya. Jadi di sini kan general reading ya. Ini ada yang menikah, kamu dan dia ada yang menikah, tapi kamu dan dia ada yang sekedar pacaran. Tapi di sini 75% ini menikah. Kalau masih pacar masih mending, yang menikah nih loh bahaya. Karena di sini ada aliran dana kepada orang ketiga. Ya. Jadi di sini ada aliran dana dari istri kamu atau suami kamu kepada selingkuhannya. Itu yang sangat menyakitkan ya. Kalau masih pacaran mah mending gitu ya, tapi kalau menikah gitu loh ya. Ya, ini ada aliran dana nih kepada perempuan lain atau laki-laki lain gitu loh. Kalau semisal dia berbagai alasan, sibuk ini itu, sorry aku pulang terlambat, bla bla bla. Kenapa, Kak? Dia punya orang ketiga di sini. Ya, dia punya hubungan yang lain di sini. Cuman di sini dia nggak mau kamu tahu gitu. Kenapa begitu, Kak? Iya, karena di pikiran dia di sini tidak akan pernah meninggalkan kamu, tidak akan pernah menceraikan kamu. Kalau dia pacar kamu, tidak akan pernah dia tidak ingin dia putus dari kamu, tidak ingin dia berpisah dari kamu. Justru di sini dia punya pemikiran bersama kamu mau terus dia perjuangkan hubungan ini. Tapi yang namanya sifat manusia kan nggak semuanya lurus gitu kan, nggak semuanya. Kalau kalian berpikir, kok aku nggak gitu ya? Kalau aku tuh kalau punya pacar satu ya udah aku fokus sama pacar aku nggak, ya kamu. Kan nggak semua orang kayak kamu, ya kan? Nggak semua orang kayak kamu. Ini kayak pasangan kamu, memang di sini dia cinta ya. Kalau bicara cinta dia cinta sama kamu. Dan di sini ada di pikiran dia mau perjuangin hubungan sama kamu ada. Kalau kamu tanya, kalau kamu tanya sama saya, apakah ada, Kak, di pikiran saya, di pikiran dia menikah sama saya? Ada. Ya, di pikiran dia menikah sama kamu ada. Terus kalau dia suami kamu ya atau istri kamu, di pikiran dia tidak ada menceraikan kamu, tidak ada di pikiran dia. Tapi di sini baik kamu sama dia pacaran maupun di sini udah menikah, dia punya orang ketiga di sini. Dia ada selingkuhan. Ya. Gitu loh. Jadi di sini gimana caranya ya kamu tidak tahu kalau dia ini ada selingkuhan gitu loh. Ya. Jadi dia berbagai cara, berbagai cerita, kebohongan ya untuk menutupi perbuatan salah di belakang kamu. Gitu loh. Oke? Karena di sini yang saya lihat di sini ya, kebohongan dia di sini alasannya terkait dengan pekerjaan. Alasan dia. Contoh misalnya, Bu, aku malam ini mungkin nggak segera pulang ya karena ada apa misalnya. Nah, kamu hati-hati kalau dia udah kayak gitu. Karena di sini yang menjadi alasan kebohongan adalah pekerjaan. Ya, sekali lagi, yang menjadi alasan kebohongan pasti pekerjaan di sini. 80% tentang pekerjaan. Ada aja alasan dia yang terkait dengan pekerjaan padahal orang ketiga gitu loh. Ya.
Silahkan sambil ini deh, sambil diinget-inget selama ini dia apa saja yang terkait dengan pekerjaan itu, hati-hati kamu ya, hati-hati. Oke, gitu. Kebohongan ya, intinya bohong di sini. Saran dari saya, teman-teman banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa ya. Kalau semisal ada energi yang menggalaukan kayak begini, berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Kalau emang begitu ya semoga berhenti, semoga sadar gitu loh ya. Semoga kembali fokus sama kamu dan kamu sama dia berhasil menikah gitu. Tapi kalau memang dia bukan yang terbaik buat kamu ya, yang sekiranya bakal berpisah, bakal terjadi terjadi pembunuhan dan sebagainya, ya mending jangan jodoh aja ya. Mintalah jodoh kepada Allah yang baik gitu, nggak apa-apa, minta yang baik ya Allah, minta yang baik segalanya gitu kan, baik segalanya, ganteng segalanya, cantik segalanya. Jadi cantik wajahnya, cantik sifatnya, cantik wataknya, cantik perilakunya, cantik cantik pemikirannya, cantik pekerjaannya, bla bla bla, semuanya cantik gitu ya. Ya cantik penghasilannya gitu loh teman-teman ya, nggak apa-apa, dimintalah sama Allah, berdoa ya. Itu maksud saya di sini, general apa, hanya ramalan. Jadi lawan dengan doa ya. Ini energi mendominasi dari Gemini, Libra, Aquarius. Jadi ingat, ini hanya ramalan ya. Di sini apa, ini general reading maksudnya ya. Jadi ini semua zodiak pasti di link gitu. Cuman yang paling mendominasi dari elemen udara seperti Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, di sini nomor 2. Yang dia ceritakan kepada kamu adalah suatu kebenaran atau bohong ya. Kita lihat di sini. Ada kartu Ace of Cup. Oh my god, ya. Kenapa jarang banget ya ditemukan orang jujur gitu. Jarang banget ditemukan orang jujur, teman-teman ya. Sebenarnya kunci dari orang jujur itu adalah agama. Kalau sudah agamanya baik, pasti semuanya baik. Ya, teman-teman. Tapi kalau udah agamanya apa ya, maksudnya bisa berbuat dosa gitu ya, biasanya juga gampang nyakiti orang gitu loh. Ya, gampang berbohong gitu ya, teman-teman. Itu yang saya maksud, gampang apa namanya, menyakiti itu gampang berbohong kepada pasangannya gitu loh ya. Oke, di sini ada kartu Ace of Cup ya. Kemudian ada The Tower, Judgment, Page of Pentacle, The Emperor, Six of Swords, dan Five of Pentacles. Kalaupun di sini bohong ya, tapi niatnya baik ya, sama kamu baik ya, tapi sama pasangannya tidak gitu, menyakiti ya. Karena di sini posisi kamu sebagai orang ketiga. Ya, sekali lagi, karena di sini posisi kamu sebagai orang ketiga. Jadi kalau kamu tanya sama saya, "Kak, apakah saya diselingkuhi, Kak?" Tidak, kamu tidak diselingkuhi, tapi kamu tidak diselingkuhi. Kamu yang nonton konten saya di sini, kamu tidak diselingkuhi, tapi kamu yang selingkuhannya di sini. Sekali lagi, tapi kamu yang selingkuhannya. Kamu yang nonton konten saya di sini, kamu selingkuhannya. Terus kebohongannya di mana, Kak? Kebohongannya dia yaitu dia di sini udah punya pasangan ya, cuman dia nggak jujur sama kamu selama ini. Ya, nggak jujur sama kamu. Cuman yang saya lihat di sini ya, ketika dia menjalani hubungan sama kamu, ketika dia berselingkuh dengan kamu, kemudian semakin dijalani, semakin kebaca ya perbandingan baik dan buruk antara kamu dan pasangannya. Ya, teman-teman. Kemudian dia ada kesimpulan, kok justru aku lebih banyak nyambungnya, lebih banyak nyamannya, lebih banyak klop sepemikiran bla 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 itu kok sama kamu ya, kok malah sama selingkuhan ya dibanding pacar aku sendiri. Nah gitu loh. Jadi dia sebelum sama kamu udah punya pacar, teman-teman. Jadi justru kamu sebagai orang ketiga di sini, entah kamu tahu atau tidak ya, ini aku ngebongkar ya. Makanya itulah gunanya nonton konten begini. Tapi ya bagaimanapun sih hanya ramalan sih ya, dan ini juga general reading sih ya. Ini bisa benar-benar energi kamu dan si dia bisa saja juga tidak gitu loh ya. Ya teman-teman, bisa jadi mungkin dari 100% yang pilih ini mungkin hanya 80% orang yang ketarik di sini gitu loh ya. Oke, kembali lagi di sini, kamu kan sebagai selingkuhan ya,
tapi dia justru merasakan cocok itu sama kamu, gitu loh. Malah dia di sini punya pemikiran kamulah yang layak untuk dia seriusin ke pernikahan. Dia emperor di sini ya. Dia cinta banget nih sama kamu. Jadi kalau kamu tanya sama saya, apakah dia mencintai saya, Kak? Iya banget. Saya bilang tadi ke nomor 1 di sini. Ya, dia cinta sama kalian, tapi jauh lebih dalam ini ya. Ya, lebih dalam pasangan kamu yang nomor 2 di sini. Ini tidak hanya cinta, tapi dia juga niat banget pengen nikahi kamu, teman-teman. Bahkan di sini cita-cita dia itu pengen jodoh sama kamu seumur hidup. Jadi kalau muncul kayak begini, biasanya nih cinta sejati. Cinta ini apa? Cinta tanpa syarat ya, gitu loh. Sama kamu ini cinta tanpa syarat loh, teman-teman, gitu loh. Ya, itu yang saya lihat. Cinta banget gitu loh. Nah, justru dia berpikir justru selingkuhan aku yang kurasa ya setelah aku kenal dia, jalani hubungan sama dia, justru dia yang layak gitu. Justru kamu yang layak teman-teman di sini gitu loh. Dibanding pacar dia yang selama ini sebelum sama kamu gitu loh. Ya, cuman entah kenapa kalian kok bertengkar yang saya lihat. Jadi yang saya lihat di sini kamu melihat mantan, ya. Karena yang aku lihat untuk nomor 2 di sini kamu dan si dia udah putus hubungannya di sini. Udah putus, udah berpisah yang saya lihat. Dan hingga saat ini dia kepikiran loh sama kamu. Hati dia sebenarnya ingin mencoba terus menjalani hubungan sama kamu. Kali aja bisa diperbaiki lagi sampai menikah. Sebagaimana yang dia harapkan bersama kamu bisa menikah. Tapi apa boleh buat? Udah berpisah, udah putus gitu. Dia di sini udah mencoba untuk move on dari kamu, teman-teman. Tapi hati dia belum bisa hingga saat ini, ya. Ya kan kamu sama dia putus, ya kan udah berpisah. Ini aku kasih tahu sama kamu, dia ini hati dia masih tergila-gila sama kamu sampai sekarang. Cuman pikiran dia berkata nggak perlu galau kata dia. Ya, ada kartu Five of Pentacles ya. Ekonomi aku belum baik kata dia. Jangan terlalu galau karena cinta. Nanti kalau terlalu galau karena cinta, nggak semangat kerja, berdampak pada ekonomi. Jadi aku harus fokus sama pekerjaan aku kata dia. Jadi di sini hati dia galau gitu, tapi logika dia mendorong diri dia sendiri untuk tidak terhanyut pada kegalauan. Fokuslah pada masa depan, kerja ya, kerja. Nah gitu loh. Dia kayak mendorong diri dia sendiri kerja gitu. Kamu belum punya banyak uang nih ya. Kamu belum punya tabungan di sini gitu ya. Ekonomi kamu belum baik, kamu harus kerja, jangan galau. Nah gitu loh teman-teman. Jadi dia mendorong diri dia sendiri kayak gitu saat ini yang saya lihat ya. Kemudian kebohongan apa lagi? Kurasa di sini tidak ada kebohongan yang gimana-gimana lagi sih. Cuman gini teman-teman. Kalau semisal dia berkata keuangan baik-baik aja, ya itu bohong sama kamu. Ya. Sekali lagi, kalau selama sama kamu dia berbicara keuangan dia baik-baik saja itu bohong ya. Itu hanya tidak ingin melihat kamu sedih dan ikutan beban gitu loh. Kan memang macam-macam. Ada orang bohong itu niatnya baik ya kan, sama kayak di sini. Ini bohong tapi niatnya baik. Dia nggak mau kamu ikut pusing dan ikut beban, padahal ekonomi dia sendiri gitu loh. Nggak perlu orang lain itu beban karena saya gitu loh ya. Nah, termasuk kepada kamu teman-teman. Kata dia ya udahlah cukup aku dan keluarga aku aja ya yang tahu ya kesedihan ini ya. Dia kan yang saya lihat ya dia kan punya masalah ekonomi nih, ada kartu Five of Pentacles. Tapi dia nggak mau cerita sama kamu. Kalau dia berkata baik-baik aja keuangan ya dia bohong gitu. Ya yang pertama nih uang dia bohong ya. Kemudian yang kedua masalah tentang udah punya pasangan ya. Nah gitu loh. Terus yang saya lihat di sini hingga saat ini dia berharap kamu, cuman dia berusaha untuk move on dari kamu. Itu sih teman-teman kebohongannya. Pokoknya segala cerita yang terkait dengan pekerjaan di sini tuh bohong ya teman-teman. Ya. Kalau pekerjaan sih sebenarnya memang di sini mengalami turun, tapi nggak terus turun, ada naik gitu. Tapi ekonomi keuangan saya kan nggak tahu ya kenapa ya, mungkin dia punya hutang kali mungkin atau apa. Kan gini teman-teman, walaupun orang tuh punya bayaran punya gaji, kadang orang tuh nggak cukup loh.
Kenapa kok nggak cukup? Mungkin orang tuanya punya hutang, jadi hasil dia kerja buat bayar hutang orang tuanya, atau mungkin orang tuanya sakit-sakitan, jadi dia uang hasil kerja buat biaya rumah sakit. Kan kita nggak tahu. Karena yang aku lihat ini orang kan bukan orang yang nganggur, dia punya pekerjaan yang saya lihat di sini, ya. Punya pekerjaan, kalaupun di sini dia mengalami berbagai hambatan di pekerjaannya, tapi dia naik lagi gitu loh, ya. Kurasa kayak gitu deh, entah itu hutang piutang atau berbagai angsuran ya, atau punya adik sekolah jadi biayanya besar atau seperti itu ya. Gitu loh. Jadi kalau kalau masalah keuangan yang saya lihat di sini dia banyak bohongnya sama kamu ya. Dia ini nggak punya duit teman-teman, nggak punya uang ya. Jadi dia pura-pura saya baik-baik aja. Ke ekonomi saya baik-baik aja itu pura-pura di sini ya. Dan kalau kamu tanya sama saya gimana Kak hubungan dia dan pasangannya, apakah masih jalan sampai sekarang Kak? Kita lihat di sini ya. Oh, sama pasangannya pun juga udah nggak ada nih hubungannya, ya. Kan yang saya katakan tadi, dia ini udah punya pasangan sebelum sama kamu, teman-teman. Kurasa berpisahnya dia sama pacarnya itu kurasa karena kamu, teman-teman. Karena tadi ada kartu Ten of Pentacles ya. Sorry. Ada Ten of Swords ya yang aku lihat di sini. Ya. Benar. Kurasa karena kamu deh di sini, ya. Kurasa karena kamu. Tapi kalau semisal posisi dia sudah menikah ya nggak bercerai, cuman rumah tangga itu udah sering bertengkar. Dan ini kurasa hubungan dengan kamu terbongkar di sini. Karena kamu sebagai orang ketiga di sini, ya. Bukan kamu diselingkuhi, tapi kamu selingkuhannya di sini gitu loh. Karena di sini yang aku lihat ya ini juga ada yang menikah ya. Jadi 50% udah menikah, 50% lagi belum menikah. Kalau dia udah menikah ya nggak bercerai sih, cuman rumah tangga itu sering bertengkar ya. Memang karena kamu. Kalau dia masih pacaran, udah putus di sini itu karena kamu, teman-teman. Ketahuan, kurasa bocor di sini ya. Padahal sama kamu udah putus juga ya kan. Tapi yang dia harapkan hingga saat ini adalah kamu. Kalau kamu tanya sama saya, berarti dia saat ini lagi kosong ya Kak hatinya. Iya, kosong. Udah nggak ada pacar, jomblo ya. Nomor 2 nih jomblo, teman-teman. Si dia nih jomblo ya yang saya lihat. Kalau dia belum menikah ya, dia jomblo. Yang dia harapkan di sini bukan pacar yang tadi itu, bukan mantan tadi itu, tapi kamu yang dia harapkan. Cuman di sini dia orangnya tuh lebih kepada takdir ya. Kalau memang bukan jodohnya gitu ya udahlah gitu, nggak perlu terlalu galau. Kamu harus fokus sama keuangan kamu ya. Keuangan kamu sedang tidak baik-baik saja katanya di sini ya. Finansial sedang nggak baik-baik saja. Jadi jangan terlalu galau hanya karena cinta gitu loh teman-teman, oke? Kata dia kalau emang jodoh pasti kembali ya. Kalau emang bukan jodohnya ya udahlah, jangan galau-galau katanya di sini ya. Dia kayak nyemangati diri dia sendiri kayak gitu. Oke, itu aja ya. Jadi kalaupun dia bohong, yang aku lihat bohongnya baik, niatnya baik gitu. Ini energi mendominasi dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, itu aja ya. Sekali lagi, bila ingin konsultasi pribadi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi atau ini nih di screenshot ya. Nah ya, mohon jangan telepon ya, hanya chatting di WhatsApp. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.